Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya mengajak setiap kita untuk memulai hari-hari hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita percaya hidup kita ini kepunyaan Tuhan, hidup kita ini milik Tuhan, hidup kita ini mau diatur oleh Tuhan, iya kan? Itu sebabnya ketika kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya adalah tanda bahwa kita mau dipimpin, kita mau diatur, kita mau dituntun untuk dibawa kita masuk dalam seluruh rencana dan ketetapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama kita bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh terberkati melalui apa yang kita bagikan. Karena untuk itulah kita ada, untuk menjadi berkat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan Yesus jadikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena kalau hari ini kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang terus menyempurnakan hidup kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, ya kan? Kita akan dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Itu sebabnya kita perlu sadari bahwa ketika kita beriman kepada satu pribadi yang kita panggil Allah, yang kita sembah dalam Yesus Kristus, harusnya itu kita bisa tunjukkan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus juga tidak melihat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Lalu caranya bagaimana kita memperkenalkan iman kita kepada mereka? Cuman satu caranya, dengan perbuatan kita. Makanya tindakan dari iman kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, harus terlihat, harus teruji bahwa kita beriman, tetapi karena iman ini maka saya bertindak sesuatu untuk orang bisa melihat apa yang saya percaya, siapa yang saya sembah. Amin. Itu sebabnya Yakobus mencatat secara khusus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yakobus pasal 2, ini akan kita lihat sama-sama di ayat yang ke-18. Yakobus 2 ayat 18 bilang begini, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku, kata Yakobus, akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Orang tidak bisa melihat iman kita, saudaraku, tetapi orang bisa melihat perbuatan kita. Kita mengasihi musuh kita, kita mengasihi saudara kita mengasihi keluarga kita mengasihi orang yang membenci kita mengasihi orang-orang yang pernah mengkhianati kita. Itulah tindakan iman. Sehingga orang akan melihat, wah imannya berbeda. Dia beriman kepada siapa? Kok bisa melakukan seperti itu? Sehingga akhirnya orang-orang yang belum mengenal Yesus, saudara dikasih dalam Tuhan, akan melihat pribadi yang kita sembah melalui dari action kita, dari tindakan kita, dari perbuatan kita. Jadi gak bisa bilang, oh saya sih beriman tapi untuk perbuatan ya nanti dulu, saya tapi percaya. Nah Tuhan kan lihat hati saya, betul Tuhan lihat hati, tetapi manusia lihat perbuatan kita. Ada buahnya gitu loh saudara, ada buahnya. Apa yang kau imani, siapa yang kau percaya, itu akan terlihat dari buahnya. Seperti apa? Gak bisa orang menanam pohon nangka memetik buah rambutan. Gak bisa orang menanam biji durian memetiknya buah mangga. Karena apa yang dia tanam, apa yang dia tahu, apa yang dia percaya, akan keluarlah buahnya. Hari ini kita diingatkan saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk merespon iman kita. Karena Alkitab jelas mencatat iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita ngaku beriman, kita ngaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatan kita justru bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan. Sejatinya coba cek deh, jangan-jangan kita mungkin bukan beriman kepada Yesus. Mungkin kita beriman kepada ego kita.
Mungkin kita beriman kepada hawa nafsu kita. Mungkin kita beriman kepada hidup kita pribadi. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa apa yang kita imani, siapa yang kita percaya itu akan terlihat. Tidak bisa tidak. Tidak bisa disembunyikan. Akan terlihat dari tindakan. Akan terlihat dari tindakan. Makanya dalam Kolose pasal yang pertama, Rasul Paulus katakan begini. Kolose pasal pertama ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dulu orang-orang Kolose hidup jauh dari Allah, memusuhi Allah dalam hati dan pikiran mereka. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi dari apa yang dari pikirannya, apa yang ada dalam hatinya, seperti itulah perbuatannya gitu loh. Iya kan? Rasul Paulus bilang kepada jemaat Kolose, dulu hidup kamu jauh dari Allah, memusuhi dalam hatimu, memusuhi dalam pikiranmu, dan terlihat dari perbuatanmu yang jahat. Jadi apa yang kita imani, siapa yang kita percaya, itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita yang akan berdampak kepada tindakan atau perbuatan kita. Nggak bisa enggak, saudara. Itu otomatis udah berlakunya seperti itu. Mekanismenya berlaku seperti itu. Nggak bisa kita bilang, saya sih percaya kepada Yesus, tetapi untuk mengampuni dia, Pak, aduh nanti dulu deh. Saya sih percaya, saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi kalau untuk bantu dia, aduh nanti dulu. No, nggak bisa. Harusnya hati yang mengasihi Tuhan Yesus, itu juga hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Dan itu otomatis, nggak bisa tidak, saudara. Nggak bisa tidak. Jadi hari ini kita diingatkan, ayo kita lihat yuk sama-sama yuk. Tindakan kita seperti apa sih? Karena biar bagaimanapun tindakan kita akan merepresentasikan iman kita. Seperti apa tindakanmu kepada sesama, seperti itulah imanmu kepada Allah, kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk benar-benar beriman, benar-benar percaya, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Justru dari iman yang tidak terlihat maka lahir perbuatan-perbuatan yang terlihat, yang pada akhirnya memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami, tegur kami, ingatkan kami. Apakah benar-benar kami beriman, percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus? Apakah benar-benar Yesus Kristus Tuhan ada di hati dan hidup kami, yang itu memberikan kepada kami hati dan pikiran yang untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan? Roh Kudus jamah masing-masing kami, sehingga akhirnya hidup kami terus semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang pada akhirnya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang lemah. Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari ini sedang down, hari-hari ini sedang terpuruk, hari-hari ini sedang butuh pertolongan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi masing-masing kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkat-Mu ada atas setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dari apa yang kita imani akan terpancar perbuatan-perbuatan yang akan kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita.